satu, nggak konsisten, Bre. Loh. Sama yang lain aja lanjut yuk. Ini karena begini. Ya udah. Ya udah enggak Ya, Gurunda udah reset, silakan Gurunda. Sama yang lain aja. Gue males sama Assalamualaikum. bocah-bocah ingusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bocah mau lawan Semangat pendeta soalnya habis ini. malam semua teman-teman. Saya tadi mendengarkan ada pernyataan dari saudara kita yang mengatakan bahwa keselamatan itu sudah ditentukan pada orang-orang Kristen. Tidak sama seperti Islam yang harus berusaha dulu gitu ya. Enggak salah. Jadi gimana itu? Keselamatan itu Yesus itu gitu loh. Bukan ditentukan ke orang-orang Kristen. Keselamatan itu pribadi Yesus itu sendiri, itulah keselamatan. Oh ya, itu Barang juga siapa tidak. yang percaya padanya tidak binasa. Jadi barang siapa, bukan orang Iya. Kristen yang percaya padamu, bukan. Barang Oke. siapa gitu. Oke, berarti orang Islam sudah pasti dong masuk surga karena orang Islam itu Enggak lah. percaya Yesus kan gitu ya? Ya you wish, nggak apa-apa. Kalau Oh. kamu harapannya gitu nggak apa-apa, Pak. Iya, karena ternyata yang selamat itu yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada orang-orang yang menginginkan penyembahan terhadap Yesus. Kan itu harus beda itu. Makanya kalau saya melihat di dalam pengajaran kitab saudara, Matius 19 nomor 17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah ilah, maksudnya perintah Tuhan, maksudnya situ ya. Nah, jadi keselamatan itu ya harus taat kepada perintah-perintah. Nah, kalau sudah taat kepada perintah-perintah, berarti menampakkan pada diri seseorang itu rajin beribadah, rajin melakukan Enggak salah. amalan-amalan. Salah Bang Juma. Salah. Enggak, itu dibaca enggak tuntas. Jadi yang menyelamatkan Kalau kayak kamu mana mau tuh? sempurna, ikutlah aku disebutnya. Ya itu, ikut ke dia, Itu ikut ke Yesus. enggak Bang Juma, itu antara ikutlah aku sama menaati itu kan orang-orang kaya itu kan. Ini kan Iya, betul. tentang ya itu Ah. terakhirnya apa disebutnya sama tuh orang. Ikutlah aku. Itu kan Betul. dibedakan kan? Itu dibedakan kan sama yang di atas itu. Iya, itu. Jadi kalau Kenapa Abang jadi cuma enggak enggak, ngikutin jadi full? Jadi gini, kan di sini turutilah segala perintah Allah, berarti taatlah kepada hukum Tuhan. Berarti itu termaktub di dalam hukum Torah. Ini nggak bisa ditinggalkan hukum Torah itu Terus? berarti. Terus Lalu setelah ikut perintah Torah, taat kepada hukum-hukum Taurat, ikut kepada Yesus. Nah, gitu. Nah, setelah ikut kepada Yesus, endingnya, baptis. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu Bapak Endingnya, baptis nggak? Kamu baptis nggak? baptis itu apa dulu? Baptis. Ya apa itu Baptis mikveh. Diapakan orang kalau dibaptis? Enggak, nantilah itu jadi kita bahas baptis. Tapi udah baptis belum? Kalau yang dinyatakan pembaptisan itu adalah ikrar, ya itu Ikrar adalah apa? persyahadatan, ya kan? Enggak, Orang-orang baptislah dalam nama gini, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. ya nggak masalah. Kami Itu juga nggak masalah, berikrar. itu masalah. Abang Nggak begitu bisa. nggak? Ya kalau nggak bisa Yang- berarti selesai. Abang nggak selamat. Kalau Abang nggak kalau dibaptis berarti diberi ikrar, disumpah. Itu Islam juga akui. Apa buktinya? Enggak, kamu nggak Kami umat ngakuin Islam- Yesus mati kok disalib Kami gimana umat sih? Islam. Oh, bukan di situ poinnya. Baptis itu Yesus poinnya bilang, Pak. Sebentar. Ya, Baptis itu menurut poinnya gereja. loh. Nah, gitu. Itu menurut gereja harus dibedakan dengan Makanya. ajaran Yesus. Makanya Kalau gini ajaran loh, Yesus Bang. itu, Kamu enggak, ngikut Isa atau Yesus? Kalau Kami Yesus mengikut itu kepada para baptis nabi. Kami ikut kepada para Bang, nabi. sebentar. Kami ikut kepada Baptis nabi. itu Dan Isa, Yesus kaitannya itu dengan nabi. kematian dan kebangkitannya. Kalau kamu menyanggah kematiannya, enggak. loh kamu nggak bisa dibaptis. Itu ajaran Paulus itu tentang Loh, mana kematian ada? Yesus. Itu Paulus. Mana ada Paulus? Lo Tentang- baptislah mereka dalam nama Enggak. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Bukan ajaran Enggak masalah. Kami umat Islam Gitu itu loh. berikrar dalam konsep iman kami percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Ya itu konsep Enggak. kami. Enggak. Dan itu juga konsep Yesus. Ada yang sudah baptis, Bang. Yang disuruh Iya. baptis. Enggak Kamu udah masalah. baptis Baptis belum? itu ikrar. Enggak, bukan ikrar, Ya, itu pemahaman menyatunya kami. loh. Itu pemahaman kami. Sehingga Loh, kamu orang-orang udah yang bahas. dibaptis itu Memang adalah kamu orang yang bahas. mengikat diri, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Pemahaman dan Roh Kudus abang yang ada pada mana? dirinya, kan gitu. Pemahaman abang yang mana tentang baptis? Baptis itu ikrar menurut pemahaman Iya, kami.
Kamu di Ya kan mana? gitu. Nah, Pemahaman sekarang kamu gini. di mana? Sekarang Pemahaman gini. kamu yang mana? Oke, saya jelaskan. Sekarang begini, ketika ada orang kafir masuk Islam, kita ajak mereka untuk mengikrarkan bahwa Yesus itu adalah nabi. Dan sebagai nabi, ada padanya Roh Kudus, pembimbing, malaikat Jibril yang mendukung kenabian beliau. Lalu setelah itu, diajarkan orang yang mu'alaf ini kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Diawali dengan pencucian diri, mandi, wudhu, membasuh diri. Itu yang kami imani. Nah, kalau misalnya Baptis itu bukan wudhu. ya terserah. Baptis itu kan bukan wudhu. Wudhu pun kami wudhu. Nah, masalahnya Beda. sekarang, masalahnya sekarang yang dipraktekkan Yesus itu adalah perjanjian lama dalam hidup keberagamaannya, bukan perjanjian baru. Itu dulu. Terus kemudian yang kedua, Yesus tidak pernah sama sekali membaptis ala Kristen satu manusia pun. Yesus nggak pernah. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Pernah. Nah, itu yang perlu Murid-muridnya dipahami. itu dibaptis. Murid-muridnya dia yang baptis. Nggak ada. Yesus nggak pernah membaptis Itu kan siapapun. harapan. Nggak apa-apa Dalil, kalau abang mau dalil. berharap-harap cemas nggak apa-apa. Tapi Ayo, kan ayo itu- adekku, tunjukkan dari Iya nanti deh next time saya tunjuk. Saya lupa. Iya benar saya lupa. Iya, Ya, oke. daripada saya bilang iya ada saya nggak lupa. Saya nggak apa. Jadi, Serius. Yang membaptis itu cuman Paulus. Paulus cuman pernah membaptis dua orang yang pernah Yesus dia baptis. baptis. Yesus Nah, baptis. kalau Yesus nggak pernah sama sekali baptis siapapun. Kalau Yang pernah gimana? ada Yesus dibaptis, gitu ya. Yesus kalau pernah baptis gimana? Misalnya. Nggak pernah. Iya misalnya. Nah, silakan. Ya Ya, gimana? silakan aja. Baptis saya juga seperti layaknya Yesus dibaptis. Ya, iya Kalau dia misalnya pernah nanti. Iya nanti. Saya mesti cari dulu. Memang bukan sekarang. Oke. Teks Ya, time nanti itu. kita di sesi berikutnya kita debat tentang ternyata Bang Suma bohong mengatakan bahwa Baik, Yesus baik. tidak pernah membaptis. Baik, Ya. baik. Jadi terkait dengan yang tadi, saya sangat terpanggil untuk mengatakan bahwa saudara saya ini keliru gitu. Ketika dikatakan bahwa keselamatan telah dijaminkan kepada Kristen. Nah, ini sangat luar biasa nih. Kenapa? Karena menurut pengajaran Yesus sendiri, Yesus loh ini ya, itu sangat menekankan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhannya. Barulah orang itu bisa selamat. Nah, sementara Kristen mengajarkan keselamatan itu adalah ketika mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Betul. Nah, Itu yang Yesus ajarkan. Yesus di mana ajarkan itu? Yesus mengajarkan seperti itu. Memang seperti itu. Ya Nah, itu dia. dia berkali-kali loh Bang. Berkali-kali di dalam kitab Injil Sinoptik mengatakan ini Injil Sinoptik itu maksudnya di Matius, Markus, Lukas berkali-kali mengatakan anak manusia akan diserahkan dan bangkit kayak ketiga. Iya betul. Di mana itu diterangkan oleh Yesus? Coba kita lihat. Baik. Kita uji dalilnya. Iya boleh. Mm-mm. Lanjut. Gue nyari lagi banyak yang gue cari nih. Iya, oke. Jadi yang saya pahami ya sebagai seorang yang belajar tentang kitab saudara, Wih. bahwa hal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel adalah agar mereka kemudian memahami Yesus itu sebagai utusan dan mentaati perintah-perintah Tuhannya. Nah ini contoh Matius 19 nomor 17 ini. Ternyata konsep keselamatan itu adalah mentaati hukum Taurat lalu kemudian menjadi pengikut Yesus. Kan gitu. Jangan Artinya ngomong Taurat lah Bang. Lu juga Taurat emang ada di kitab lu. jangan lari ke kita Lah. dulu. Kita membahas tentang Yesus dulu. Kan dari Ya, tadi udah, Yesus udah. yang dibahas. Kan gitu ya. Baik. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel tentang Taurat. Untuk taat kepada Taurat. Setelah taat kepada Taurat, harus menerima dia sebagai utusan Tuhan. Jadi imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, para praktisi Yudaism, kala Yesus datang, meski mereka itu ibadah dengan ketaatan yang penuh, tapi tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, imannya tertolak. Gak ada yang tidak menyangkal Yesus itu utusan. Gak ada orang Kristen seperti itu Bang. Enggak, Nggak maksudku orang-orang Kami Yahudi juga beriman bahwa dia itu diutus, betul. Kecuali kita ini tidak mengakui Yesus itu utusan. Nah, pernyataan abang itu berguna. Ini enggak, kami mengakui dia. Iya, saya pengutusan tahu, itu seperti tahu. apa? Tahu. Justru beberapa saat yang lalu saya katakan begini. Iblis itu ketika tahu bahwa ternyata para nabi mengajarkan bertaubat dan ternyata Tuhan membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya, maka iblis di situ lemas.
Ternyata kalau manusia berzina, mencuri, merampok, membunuh, masih ada peluang masuk ke surga. Kayak mana caranya kita untuk tidak memasukkan manusia ini lagi ke surga? Ternyata ada satu dosa, yaitu menyembah selain daripada Tuhannya Abraham. Nah, ini poin yang harus diajarkan iblis. Upaya-upaya yang kemudian ditanamkan oleh iblis supaya anak keturunan Adam menyembah selain daripada Tuhannya Abraham. Nah, ini yang perlu kita kaji. Bahwasanya di manakah iblis mampu menyelewengkan manusia terhadap penciptanya. Nah, kalau kita Sebenarnya melihat, abang terlalu panjang, Bang. iya, Abang silakan. ini yang nggak paham kenapa dia itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu yang nggak paham. Dia itu Kenapa? memang untuk apa namanya? Untuk dalam rangka penebusan. Apa yang ditebus? mengosongkan. Ya, Enggak. Sebentar dulu, Matius Bang. 8 nomor 4, Yesus justru memerintahkan kepada orang-orang sezamannya untuk berkurban hewan. Kenapa jadi dia yang dikorbankan, kan gitu? Dengar dulu, gini loh, kan saya kan mau menjelaskan tentang kurban. Ini kan memang di dalam Islam itu kan missing link, nggak ngerti makna kurban. Kan abang juga kemarin kan kelabakan toh bahas tentang kurban. Kok bisa kayak gitu? Loh ya iya, karena abang nggak tahu tentang Maksudnya? kurban. Karena abang taunya kurban itu bagi-bagi daging. Oh gitu, ya. Oke, Iya, lanjut. kurban itu kan arti kan karof. Karof itu karib, dekat, mendekat. Nah, itulah kenapa setiap kurban itu memerlukan darah. Nah, darah yang dilakukan oleh kurban-kurban yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya itu hanya nggak bisa menghapuskan dosa. Sifatnya sementara. Karena tahun depan pun dia akan melakukan itu terus. Bahkan ironisnya orang Yahudi 2000 tahun lebih, 2020 tahun lebih mereka nggak melakukan kurbanot sampai sekarang. Karena apa? Karena udah dihancurin sama Yesus bait Allah itu. Karena Yesus itulah sendiri bait Allahnya. Ini mau secara teologis maupun secara historikal, mereka kebenaran Yesus itu tergenapi. Omongannya benar bahwa bait Allah hancur. Mereka nggak lakukan kurban kan sekarang, keimamatan mereka hancur kan. Nah, itulah yang dilakukan Yesus itu badan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena apa? Allah itu esa pula dia sebagai pengantara yaitu antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kemanusiaan itulah yang dilakukan sebagai penebus kita. Itu maksudnya memang benar kemanusiaannya itu lebih rendah dari Bapa. Betul. Kami mengimani seperti itu kok. Kami nggak pernah bilangin kalau kemanusiaan itu sama seperti Bapa, enggak. Yang setara itu firman dengan Allah. Filipi 2 ayat 6. Karena lupa gue ya, Filipi 2 ayat 6. Sebentar aku lupa. Iya, dan setaraannya manusia dia tidak menyetarakan. Iya, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan. Artinya kan dia setara. Iya, itu pernyataan siapa dulu itu? Itu pernyataan Paulus. Nah, itu kan udah kubilang tadi tentang hal-hal yang muncul kemudian yang diimani oleh orang Kristen pasti dari Paulus. Bukan. Lah mana dari Yesusnya mana? Memang yang mengajar itu tentang Yesus itu ya murid-muridnya, Bang. Enggak dong. Tadi katanya permasalahannya yang firman Yesus atau muridnya Yesus? Yang firman justru murid-muridnya. Yang firman itu murid-muridnya itu menuliskan tentang sang firman hidup 1 Yohanes 1:1. Iya. Nah, sekarang itu. Yesus itu datang mengakui dirinya, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan, kan gitu. Nah, sekarang murid-murid yang menulis dalam kitab saudara itu yang memerintahkan menulis siapa? Yang memerintahkan menulis Matius 28 ayat 20. Matius 28 nomor 20. Ayat 20. Ya. Perintahkanlah pekerjaan yang kuperintahkan kepadamu, kan gitu. Iya, ajarilah mereka segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang mana perintahnya Yesus agar dirinya itu dituhankan? Loh, enggak gini loh. Sekarang kan ngomongin tentang bukan dituhankan atau enggaknya dulu, Bang. Tapi kan tentang apa sih tulisan mereka itu? Itu menurut perintah Yesus atau bukan menurut perintah Yesus? Kan itu tadi ya. Jadi satu-satu, Bang. Itulah makanya katakan bahwa ketika ada dikatakan perintahkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu, kan gitu. Nah, kemudian Paulus memerintahkan tuh seperti yang kita urai tadi. Murid-muridnya semuanya, bukan hanya Paulus, semua murid-muridnya, baik lisan maupun secara tulisan, baik lisan maupun tulisan. Oke, nah sekarang mana pernyataan Yesus itu yang mereka catatkan kemudian? Di mana Yesus pernah uraikan? Tentang misalnya
bahwa hukum Torah itu adalah kutukan, bahwa kebangkitan pada hari ketiga itu adalah keselamatan, penyembahan terhadap dirinya adalah keselamatan. Loh, bagaimana sih abang itu? Yang dituliskan itu memang ajaran Yesus. Memang ajaran Yesus. Dari mana kita bisa mengatakan ajaran Yesus sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, Yesus sendiri mengajar atas perintah Tuhannya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, misalnya Paulus begitu tebal surat-suratnya. Ini yang ngajarin siapa? Yesus. Dari mana? Dari mana apa? Nah, dari mana Yesus mengajarkan Paulus? Ketemunya di mana? Kok ketemu di mana? Memang harus ketemu dia yang mengajarkan tentang Injil kok. Iya, di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Dia enggak di Damsyik salah satunya pertama kalinya. Di Damsyik bukannya Yesus sudah terangkat. Loh, kenapa memangnya? Ya kan yang datang setelah Yesus kan bukan Yesus tapi Roh Kudus. Siapa bilang? Itu Yesus. Roh Kudus itu Roh Kristus. Di mana Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah aku? Itu baca dong Kisah Para Rasul 9 sebentar. Justru Yesus mengatakan Roh Kudus tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Lo betul kan, itu kan di Damsyik kan dia setelah pergi. Baru datang. Gini loh. Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku belum pergi. Konteksnya berarti pada saat Yesus berkata demikian, Roh Kudus di mana? Maksudnya? Kan Yesus di dalam Yohanes 16 adalah benar katamu jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak datang. Betul. Nah, itulah Pentakosta. Nah, Roh Kudus ini di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang, pada murid-muridnya itu. Lain itu, lain. Sekarang ketika Yesus itu, lah kan Yesus sendiri yang mengatakan. Sekarang gini loh Bang, permasalahan kita tuh Paulus kan bertemu Yesus toh enggak itu kan? Sesimpel itu kok. Sudah jelas di Damsyik itu ketemu. Enggak ketemu. Ada kok enggak ketemu? Kok udah jelas kok. Kok abang ini, masalahnya kan gini, abang itu nggak mau. Ini gue rekam lagi. Gini loh. Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nggak fokus dulu Bang. Kamu kan tadi kan enggak. Tadi itu permasalahannya. Kamu itu bilang di mana Paulus bertemu dengan Yesus kan gitu. Iya. Di mana Paulus bertemu dengan Yesus ya. Di Damsyik. Menurut Paulus, menurut Lukas, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Sehingga teman-teman Kristen mengakui bahwa yang bertemu dengan Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus. Apakah itu benar? Betul. Nah, memang bertemu. Itu kan diperkuat oleh Ananias, Pak. Ananias bahkan mengkonfirmasi gitu loh. Yesus sendiri mengatakan, adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Roh Kudus, setelah Yesus terangkat itu adalah kan Roh maksudnya Kudus. Pencurahan Roh Kudus, Bang. Aduh. Loh kok aduh? Coba baca Yohanes 16 coba. Ya bacalah. Baca. Cobalah baca. Yohanes 16 coba. Iya, itu kan maksudnya Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-muridnya yang abang tanya kalau itu di mana Paulus ketemu dengan Yesus. Kalau Roh Kudus yang itu lain. Roh Kudus yang ini Roh Kudus itu sama. Tapi tadi saya hanya menjelaskan Paulus itu ditemukan Yesus di Damsyik. Loh kok kan abang nggak percaya. Itu fitnah itu. Kan kayak gini kan, kalau kayak gini kan sulit. Coba. Sekarang kan dia bilang gini. Ya udah nggak apa-apa Bang. Tapi kan saya sudah jelaskan dan sudah membuktikan bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus. Itu. Enggak. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kan bilang gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Benar nggak Paulus itu pernah menganiaya Yesus? Loh, itu toh. Jadi itu kan ayatnya, betul. Aku yang kau aniaya. Iya, kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Tanggalnya nggak dikasih tahu waktu itu, jujur. Di situ nggak ditulis tanggal berapa, hari apa, nggak ditulis. Tapi di pas waktu perjalanan Damsyik itulah Yesus bertemu dengan Paulus, seperti yang abang tadi baca. Masalahnya Yesus tidak pernah kenal dengan Paulus, menyebut namanya pun kagak pernah. Loh, bukannya nggak kenal itu warokah.
Yang nggak kenal Yesus itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah Subhanahu. Ya itu nggak kenal. Kok jadinya ke Betul. situ? Coba. Nah Coba, iya. Coba kasih Abang, bukti dari- kalau Waroka nulis Injil, abang percaya. Padahal ketemu juga enggak, ya toh? Iya kan? enggak maksudnya Bener nggak? maksudnya gini Bener nggak? loh. Bener nggak? Coba nggak, abang sekarang gantian. Waroka menulis Injil, abang percaya nggak? Waroka menulis Injil, Iya, di dalam Di Bukhari mana? nomor 3. Bukhari nomor 3. menerjemahkan, Terjemahkan enggak menulis. menulis. Menulis atas Terus? izin Allah lagi mana ya disebutnya. Nah, Di mana itu? percaya nggak? Percaya nggak? Itu ketemu Nggak, Yesus nggak? Enggak Ketemu pernah. Yesus nggak? Enggak pernah Waraka ketemu dengan Yesus. Sahih Nah ya iya, kenapa abang percaya dia nulis? Percaya gimana? Loh, dia nulis Injil toh? Ya itu urusannya. Yang Bukan saya tahu. urusannya. Sekarang Loh. saya mau merefleksikan ke abang. Ya, yang dituliskan oleh Waraka itu adalah terjemahan dari Oh, kitab enggak. Torah, dari Kagak kitab menuliskannya Injil. dalam bahasa Arab. Iya dia menulis. Enggak Ya, ditulis, dia urusannya menerjemahkan. dia. Itu tidak masuk dalam konsep iman kami sebagai seorang Loh. Muslim. Izin Allah loh. Kok urusan dia? Izin Allah. Berarti itu Sebenarnya- urusan dia dengan Allah. Loh, urusan dia, urusan kamu loh. Itu Masih- Allah kamu. Lucu Anda. Kitab saya Loh. Al-Quran. Kitab saya Al-Quran. Kitab saya Loh. Al-Quran. Memang Injil, kitab kamu kitab kisah saya. para rasul. Ya sama aja dah. Kamu kan juga bukan kisah para rasul, kan bukan kitabmu. Ya saya juga nunjukin Bukhari, emang salah. Kenapa rupanya dengan Bukhari? Kenapa? Loh ya iya, kenapa abang diceritakan itu kenapa. kenapa abang itu lebih make sense sama Waroka yang menulis Injil daripada Paulus? Waraka nggak bawa nama Yesus. Loh, jadi bawa-bawa nama Waraka apa? tidak Jadi pernah menjajakan Yesus mati di salib kemudian menjadi Tuhan. berarti Waroka itu menulis Injil itu berdasarkan apa? Lah mungkin saja Injil yang dimaksud itu adalah Injil yang diajarkan oleh Yesus, bukan yang diajarkan oleh Paulus. Memang dia ketemu Yesus. Lah kan ada murid-muridnya. Loh, murid-murid Iya kan? apa udah mati loh. Waroka abad keberapa? Oh ya udah, berarti Nah, yang coba ditemukan jelasin ini- dulu. Jelasin dulu. Ayo, Tunggu jelasin dulu. Paulus tuh satu mengatakan. Paulus satu zaman sama Paulus Yesus. Paulus satu zaman sama Paulus Yesus. mengatakan, iya, Kenapa memang, abang ini karena- lebih percaya Waroka Iya, dibanding iya, Paulus? Masalahnya Yesus berpesan bahwa antikristus itu sesama dengan aku. Tidak Benar. 6.000 tahun Betul. kemudian Itu 600 namanya tahun. serintus. Betul, serintus. Serintus itu mengabarkan Injil yang lain. Betul. Dari mana Makanya Anda ada surat Galatia, bro. sekarang gini. Itu. Sekarang begini. Kalau saudara saya ini mengatakan bahwa Injil yang diberitakan oleh penulis-penulis kitab kanonik itu adalah Injilnya Yesus. Apa yang menjadi dasar pijakan untuk mengetahui bahwa Thomas dan Andreas, Maria, Filipus, ya, dan Injil-Injil yang ditolak oleh gereja awal mula itu adalah palsu. Ya palsu lah. Karena Dari mana? itu dia baik saya jelaskan. Yang mati paling terakhir itu adalah Rasul Yohanes di Efesus di sekitar tahun 90 sampai 100. Setelahnya itu yang apokrif itu yang abang tulis itu ditulis setelah kematian Yohanes. Dari mana bisa ditahu? Loh, iya memang itu kepenuhan sejarahnya. Contoh, Injil Thomas dituliskan di tahun 200-an. Thomas sudah mati tahun 60. Itu tolak ukurnya. Enggak, maksudnya yang menulisnya siapa? Loh, itu orang lain yang mengaku-ngaku rasul. Nah, itu dia. Jangankan bukan itu doang, ada iya, Itu itu dia. namanya. Itu Kok itu dia. dia apaan? Berarti Abang berarti nanya bagaimana? ada tuduhan. Padahal Paulus mengatakan begini loh di dalam kitabnya, dalam Galatia. Aku heran begitu cepat engkau berpaling Engkau kepada berkelkas, Injil-Injil ya. lain. Nah, ya kan? Berarti pada masa Paulus sudah ada Injil-Injil bertebaran. Banyak Injil Udah. pada masa itu. Nah, Betul, sekarang namanya apa yang serintus. menjadi dasar filter membedakan ini Injil yang benar, ini Injil yang bukan benar gitu. Ya saya kasih tahu ya. Hmm. Dasar parameternya mengukurnya itu dari ya para rasul ini sendiri. Para rasul ini kan punya muridnya punya murid. Itulah jadi apostel itu, bapak gereja itu bukan daftar. Saya mau daftar dong jadi bapak gereja, enggak. Itulah muridnya masing-masing murid itu. Dari situlah kan dicek apakah benar Thomas ini pernah menulis. Oh, Thomas itu enggak menulis seperti ini. Itu kan bisa dicek, Bang. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 coba. Silakan. Ya, 8 dimunculkan ayat. aja. Itu apa tuh? Semua maksudnya? satu perikop supaya kita tidak mengada-ngada gitu. Aha, terus
Gue baca dulu, bentar. Iya, silakan. Satu perikop gue baca dulu dong, satu perikop. Ditentukan, lihat aja ketika Yesus itu memanggil siapa? Memanggil Filipus. Ini banyak nih, ada 40 ayat. Gue bacain dulu. Yang mana nih ayat mengenai, Pak? Dalilnya jelas di sana bahwa Filipus itu dipanggil di nomor-nomor pertama, coba lihat. Aha. Oke, ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua gitu loh. Yang mana nih? Iya, Filipus itu diceritakan bahwa dia memberitakan Injil Yesus. Betul. Betul. Dia seorang diaken, betul. Dia termasuk 70 murid Yesus yang diutus dua orang, betul. Enggak, Filipus memang betul-betul bertemu dengan Yesus. Lukas juga bertemu. Markus juga ketemu. Siapa? Di mana Lukas bertemu? Di mana Lukas dipanggil? Sementara Yesus memanggil Filipus. Begini loh, kan Lukas 10 ayat 1, Bang. Kan ini kan pernah saya kasih tahu, Lukas 10 ayat 1, di mana Yesus itu mengutus dua murid yang lain. Nih coba nih Lukas 10 ayat 1. Iya, tapi di situ kan tidak disebut nama Lukas. Loh, memang nggak disebut nama 70 muridnya, jangan nama Lukas. 70 muridnya itu nggak semua ditulis, betul. Ya, tapi masalahnya Yesus memanggil Filipus gitu loh. Terus kenapa apa masalahnya? Ya, artinya ketika diberitakan bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus, maka Injil Filipus inilah yang lebih valid daripada Injil-Injil yang lain, kan gitu. Injil Filipus gimana sih? Filipus ya, coba. Justru ini yang dipertanyakan loh. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Tadi kisah Rasul berapa sih? Kisah Rasul 8. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Filipus, ikutlah aku." Ini Yesus menyebut nama. Ya kan? Nah, sementara kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 12, di situ diceritakan gini. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kan jelas bahwa pemberitaan Filipus adalah perintah Yesus. Makanya di nomor 34 apa 35 di situ katakan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti Yesus ini punya Injil. Yesus maksudnya kitab Injil Yesus gitu? Bukan, tidak diceritakan bahwa Injil Yesus. Injil Yesus itu apa? Maksudnya tanya pada dirimu sendiri. Coba lihat. Enggak. Gini. Ini salah, Bang. Mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu apa? Tulisan. Betul, terus. Dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Injil Yesus itu apa? Injil Yesus Injil yang berita kabar baik yang diberitakan Yesus selama di dunia ini. Itu tentang kerajaan Allah. Betul. Tidak mungkin Injil Yesus yang diberitakan itu Yesus ditampar, Yesus diseret, Yesus dibunuh. Gak mungkin kan? Yesus dibunuh, Yesus terkutuk di atas tiang salib. Gak mungkin kan itu yang diberitakan Filipus kepada orang-orang ini, sementara yang dimaksud yang penyampaian Filipus itu adalah Injil Yesus. Gini, kitab Injil itu, yang namanya kitab Injil itu adalah kesaksian para murid-murid tentang Yesus. Itu menurut saudara saya, adik saya. Menurut kitab saya itu di 1 Yohanes 1 gitu. Makanya aku bilang. Kalau menurut Quran ya memang nggak jelas. Karena kitab Injil dan Quran nggak jelas, Bang. Memberitakan Yesus itu punya Injil. Sama seperti Kisah Para Rasul 8 nomor 35 ini. Apa sih Filipus maksudnya, Bang? Sebentar dulu, gantian dulu. Memberitakan Injil Yesus kepadanya. Gantian dulu, Bang, biar kita bisa dapat informasi, tukeran informasi. Memang kitab Injil Isa itu tuh siapa yang nulis? Ya, Isa atau muridnya. Isa atau muridnya? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, makanya tadi kan saya bilang tidak jelas kitab kamu. Enggak.
Yang jelas Loh, adalah, yang jelas adalah Oh. Isa itu menerima wahyu. Oh, Itu iya, yang saya tanya jelas. kitabnya, Nah, Bung. wahyu Bang. yang kemudian diterima oleh Nabi Isa alaihissalam disebutkan Al-Quran sebagai kitab. Pantaslah Kan tadi gitu. saya bilang kalau abang ini kitab Injil itu di dalam Quran nggak jelas. Bu, Iya, nggak jelas yang- gimana maksudnya? Iya, buktinya abang tahu nggak siapa yang nulis? Isa atau murid-muridnya? Nah, dengar dulu. Yang Baik. diterangkan Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan kitab. Nah, coba kita lihat di dalam Al-Quran. Sebelum Baik. Al-Quran itu dibukukan selayaknya seperti sekarang, Al-Quran itu sudah disebut kitab juga. Ya jangan ngomong Permasalahan- Quran dulu, kita fokus di Injil aja dulu. Enggak, Nah, ini aku nggak mau sebagai ngomong analisa. Quran, nggak usah. Ini sebagai analisa. Nggak usah, langsung aja ke Artinya- Injil, bang. Artinya Oke. ketika Al-Quran menerangkan Nabi Isa menerima kitab, maksudnya adalah Nabi Isa menerima firman Tuhan. Ini kan eksegese nih, kayak gini nih. Oh, Nggak, jelaskan dulu. Layaknya Silakan, Al-Quran, jelaskan layaknya dulu. Al-Quran. Dengar dulu. Ya, silakan dulu. Siapa yang nulis kitab Sekarang Injil begini, itu, menurut Quran? Apakah Silakan. Al-Quran itu diwahyukan langsung satu buku, satu kitab? Loh, Kan saya tidak. nggak ngomongin Quran. Siapa Saya yang ngomong Quran. membukukan? Siapa yang Coba, membukukan? fokus dulu, Bang. Sahabat Rasulullah. Fokus. Injil, kitab Injil itu siapa yang nulis? Saya nanyanya, menurut Quran. Yang nulis kitab Injil itu tidak diterangkan oknumnya di dalam Al-Quran. Nah, wajar dong saya bilang nggak jelas. Ya, seperti Al-Quran juga tidak Bener nggak? dijelaskan. Dengar dulu. Seperti di dalam Al-Quran, tidak ada ayat di dalam Al-Quran siapa yang menulis Al-Quran. Ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran? Ayo umat Islam, ada nggak Ini, dalam saya Al-Quran? jelaskan. Oh, Saya coba Utsman jelaskan. menulis ayat berapa, surah Bukan. berapa di tangan Utsman Nggak ada. bin Affan, Utsman bin Affan itu menuliskan inisiatif beliau pada saat dia menjadi khalifah yang nomor Ayatnya mana? 3. Ayatnya dulu, mana Bang. di Al-Quran? Bentar dulu. Ayatnya mana di Tidak ada. Al-Quran? Oke, baik. Ya, Di kan dalam tidak Quran. ada. Bentar, bentar, Begitulah Injil yang datang kepada Nabi Isa Quran tidak itu diberitakan bahwa yang menulisnya adalah si fulan, tidak. gini Kenapa Bang. dikatakan kitab, Alkitab? Karena dia didatangkan dari Allah. Makanya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua keempat kitab ini dari kitab Samawi disebut Alkitab semua. Kenapa disebut Alkitab? Karena dari Allah. Apakah dari Allah langsung satu kitab turun dari langit? Tidak. Berangsur-angsur diberitakan kepada mereka. Makanya Yesus mengatakan di Baik. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus menerima firman. Itulah yang disebut Injil. Permasalahannya di mana? Penulis-penulisnya. Penulisnya dianiaya. Sebentar. Bang, Kan aku itu. boleh tanggapin nggak, Bang? Ya. Silakan. Aku boleh tanggapin nggak? Kalau tentang Quran itu, kenapa mesti di zaman Utsman? Kenapa bukan di zaman Abu Bakar? Ya kan Al-Quran dihafalkan. Berbeda dengan Nggak, kitab iya. Anda. Kenapa Tapi ditulisnya di zaman Utsman? Ini saya mau tahu nih, saya mau tahu sih. Perintah Saya mau penulisan tahu. Al-Quran yang Anda maksud itu penyusunan. Perintah penulisan Al-Quran itu sudah ada dari sejak zaman Rasulullah. Nah, enggak. Kenapa? Pertanyaan saya begini, Bang. Dan Pembukuannya nanti pada masa Utsman. iya kan, pembukuannya itu kenapa di zaman Utsman? Kenapa bukan zaman Abu Bakar? Kan sudah dibukukan, maksudnya sudah dituliskan, tapi belum disusun. Kenapa belum- disusun baik? Kenapa disusun di zaman Utsman? Kenapa bukan di zaman Abu Bakar? Di zaman Abu Nah, Bakar. karena pada masa itu para sahabat melihat bahwa banyak penghafal Al-Quran gugur di dalam medan perang, sehingga muncul inisiatif mereka untuk membukukan kitab suci Salah, Al-Quran Bang, itu. salah. Nah, gitu. Karena Jadi, gimana? Hudzaifah bin Al-Yaman namanya. Hudzaifah bin Al-Yaman itu menemukan banyaknya laja-laja atau baca-bacaan kiraat membacakan bukan seperti baginda Muhammad bicarakan. Matanya merah dan memarah. Mereka ngomonglah dia minta kepala. Wah, benar ini serius. Iya. Dia meminta kepada loh. Kalau bukan karena itu, Bang, Hudzaifah bin Utsman bin Affan nggak akan mungkin menyusun, nggak akan. Karena ada latar belakang itulah makanya Quran itu disusun. Iya. Oke. Itu satu pendapat. Ya, terserah ya. Yang kami pahami, perintah menulis itu sudah ada dari sejak baginda Rasul Muhammad SAW. Nggak ada perintah disuruh tulis kitab, nggak ada, Bang. Nggak ada, Bung. Oke, saya nggak bisa paksakan karena Anda membaca kitab saya aja nggak bisa. Jadi gini, ketika baginda Rasul Muhammad SAW itu menerima wahyu, beliau mengatakan, jangan kau tuliskan apa yang bukan wahyu.
Apa yang dari mulutku jangan kau tuliskan. Tapi firman wahyu yang kuterima itulah yang kalian tuliskan. Itu perintah. Lalu kemudian yang kedua, para sahabatnya menghafal. Makanya ketika ada Al-Quran diterima, misalnya diwahyukan kepada dia, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira, maka semua sahabatnya menghafalkan dengan hafalan yang sama. Menulisnya pun menulis yang sama. Hanya saja, kenapa dibukukan, disatukan dalam satu mushaf, ya, karena adanya susunan-susunan yang belum sesuai dengan apa yang ada sekarang. Itu loh. Jadi gini, ini blunder loh Bang. Enggak. Kok blunder? Apanya yang blunder? Semua sahabat itu menerima bacaan-bacaan. Nah, setelah kemudian bacaan itu diterima oleh para sahabat, mereka menghafalkan. Sebagian mereka menuliskan. Kan gitu. Nah, setelah mereka menuliskan dan menghafalkan, kan ada metode talaki, ada metode tadarus, ada metode mangkul. Mereka menerima, mereka membacakan, lalu kemudian Rasulullah menghafalkan. Rasulullah mendengarkan. Nah, sekarang hafal dong. Gak ada yang lupa kok, pada lupa juga. Jadi sedikit aja yang perlu Anda tahu tentang Al-Quran. Ketika Al-Quran itu diwahyukan satu ayat pada baginda, para sahabatnya kemudian menghafalkan, para sahabatnya kemudian menuliskan, sehingga semua sahabat bunyinya sama. Bagaimana dengan Yesus? Kalau nggak ada kiraan, perbedaan bacaan, nggak akan mungkin terjadi Quran sekarang, Pak. Bagaimana dengan sekarang Yesus? Ya, mushaf sekarang itu, mushaf Utsmani itu nggak akan terjadi kalau nggak ada perbedaan itu. Oh, kalau perbedaan apa itu udah sering dibahas itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kitab saudara. Kan abang gemeter yang sekarang jadi masalah itu kitab saudara. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber menerima, menyampaikan kepada sahabat, sahabat menerima. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kitab Anda adalah Injil dari Yesus sebagaimana yang diterangkan dalam kisah para rasul, buktikan Yesus menerima firman apa? Wahyu pertama yang diterima apa? Yesus. Bukan gitu. Ini kan udah berkali-kali juga aku jelaskan kepada abang khusus nih. Waktu itu lagi berdebat kita. Kalau begini. Gimana? Yesus kan itu mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku. Jadi posisi Yesus pada masa itu adalah penerima firman. Betul. Nah, makanya dia disebut nabi. Kan? Betul. Makanya dia disebut nabi. Ketika firman yang diterima itu disampaikan kepada kaumnya, muridnya, maka dia disebut rasul, dia utusan. Aku utusan Allah kepada kalian. Ya kan gitu. Maka dia menyampaikan firman. Dia utusan kok. Nah, sekarang pertanyaannya, wahyu yang Yesus terima dari Bapaknya yang pertama kali disampaikan kepada siapa? Bunyinya kayak mana? Layaknya kami, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan gitu. Nah, sekarang kalau kitab Anda katakan Injil, buktikan. Gini, makanya kan saya sudah menjelaskan. Ini saya jawab ya. Kitab Injil itu yang ditulis itu menurut 1 Yohanes 1 ayat 1 itu 1 Yohanes 1 ayat 1 itu tentang kesaksian para murid-murid tentang dia, bukan hanya diktean, bukan hanya omongan verbal, tapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa. Jadi bukan hanya yang diterima oleh Yesus itu deh. Yang firman itu, Pak, yang disebut firman itu ya Yesus, bukan kitab. Dari mana kami tidak beriman firman itu adalah bukan Bang, biar abang tahu penerima Injil. Mana ada Yesus disebut Injil, gimana sih? Maksudku gini, biar abang tahu perbedaan kita. Kalau bagi kami itu firman itu bukan kitab. Firman itu ya adalah Allah itu sendiri. Benar, itu dia. Nah, kitab Injil ini apa? Justru menuliskan, ya ini harus dihargain perbedaan ini. Iya, saya hargai, makanya saya takbir. Kitab Injil itu menuliskan sang firman hidup itu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bukan kitab. Justru kitab ini. Terus firman yang diterima Yesus itu apa boleh dikatakan Yesus menerima Tuhan? Bagaimana? Segala Tuhan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Boleh nggak saya katakan segala begitu? Tuhan. Enggak kan? Firman ya firman. Kan, gini loh. Kan itu kalau misalnya kajian original teksnya. Yesus katakan dia itu adalah firman. Oke, nggak apa-apa. Tapi pada diri Yesus sendiri menerima perkataan-perkataan Tuhan. Nah, sekarang yang kita tanyakan ini adalah perkataan-perkataan Tuhan yang diterima Yesus itu mana? Ya itulah yang diajarkan para rasul ini. Nah, berarti kita harus mengurai. Firman yang pertama yang mana? Firman yang kedua yang mana, disampaikan kepada siapa?
Oh, enggak gitu. Enggak, firman pertama Loh, itu jadi enggak. gimana Nah, ceritanya? ini kan berarti kan abang kan melihat kitab Injil sesuai dengan Quran kok. Dengan Lah kan memang Quran dia nggak bisa. ya, Bukan itu, kan bukan Al-Quran begitu. Al-Quran memang mengatakan demikian bahwa kami memberikan kepadanya Alkitab. Alkitab maksudnya di sini adalah Injil kan gitu, satu. Kedua, Yesus di kitab saudara diceritakan juga menerima firman. Nah, Betul. sekarang yang kita cari adalah Injilnya Yesus. Mana Injil Yesus? Mana firman yang diterima Segala Yesus apa dari yang dia Tuhannya? kabarkan, yang bersama itu ditulis. Segala Iya, apa yang yang dikabarkan. mana? Yang mana Misalnya yang Yesus. yang ada di kitab Injil kami lah. Segala Itu perkataan Yesus itu. cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, bukan dari hasil pewahyuan yang diterima Nah, oleh Yesus nah ini loh, kepada makanya gini. muridnya. Ya, oke ya. Makanya ini yang kesalahpahamannya abang ini. Kitab Injil itu seakan-akan begini loh bang. Seperti baginda Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Muhammad menerima wahyu, baginda Muhammad menerima wahyu. Nah, baginda Muhammad ngomong, terus dicatat, dihafal, terus ditulis. Enggak begitu. Kitab Injil itu bukan seperti itu bang. Oke. Contoh, enggak ada. Dengar dulu bang. Enggak begitu. Contoh. Kenapa? Sebentar. Enggak begitu. Kenapa? Karena Baik, yang gimana? Anda jadikan sebagai Injil adalah kitab-kitab yang lolos pada saat konsili. Bukan kitabnya Filipus, bukan kitabnya murid-muridnya. Itu makanya aku bilang bahwa Filipus punya kitab. Ini ditolak. Konsili. Sebentar, saya mau jelaskan konsili. Tentang konsili ya. Tentang pengkanonan itu terdapat di tahun 397 namanya Konsili Kartago. Ya, tentang di situ memang pada waktu itu di tahun 325 itu Origens gue baru ingat. Origens itu menemukan banyak tulisan-tulisan. Itulah namanya Antilegomena. Abang boleh cari itu namanya Antilegomena. Di situ banyak bang. Namanya Injil-Injil yang di luar dari para rasul. Itu dimusyawarahkan. Ini bagaimana nih? Ini apa benar Gembala Hermes ini adalah bagian dari kitab? Bagaimana? Nah, seluruhnya itu hasil pengkanonannya itu disimpulkan, disimpulkan itu di Konsili Kartago 397, bukan Nisea. Ya, bukan Nisea ini Konsili. Ke-12 murid Yesus hadir nggak pada masa itu? Nah, itu masih hidup murid-muridnya, Bang. Nggak mungkin, udah abad ketiga. Masih murid, gini loh, murid-murid Yesus kan punya murid. Lu kok ketawa? Iya. Itu yang saya bilang sana. Lucunya begini loh. Lo lucu memang kalau kamu pakai Quran. Kalau kamu bandingkan dengan Quran ya lucu. Bukan beda, Quran. Karena beda. Begini. Kitab saudara Kristen menunjukkan ada oknum yang dipanggil. Kadia Filipus, tenaun-naun, nggak apa-apa, ikutlah kepadaku. Lalu kemudian diceritakan di kitab saudara. Paulus juga dipanggil. Paulus, kemarilah. Kenapa engkau menganiaya? Iya, Paulus juga dipanggil. Jadi, Jadi ketika di dalam Kisah Para Rasul 8:39, di situ diceritakan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Roh Tuhan. Roh Allah, udah bilang aja Roh Allah. Nah, Roh ilah. Roh Tuhan bukan itu bahasanya, bukan Roh Kyrios gitu sebutnya. Oke, lanjut. Iya. Oke. Roh ilah itu memanggil Filipus. Artinya Filipus ini menerima firman karena dia didatangi oleh Roh ilah. Kan gitu. Dia menerima firman kan. Dan ajaibnya Filipus ini dipanggil langsung oleh Yesus, diceritakan oleh penulis Yohanes di dalam Yohanes 1 nomor 43. Filipus ini ikutlah denganku. Lalu kemudian Filipus ngajar, yang diberitakan kemudian adalah Injil Yesus. Berarti kalau Injil Yesus yang diberitakan bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, bukan surah-surah Paulus, apa lagi. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, mana Injil yang diberitakan Yesus itu? Injil itu kan yang dikatakan Yesus, maksudnya perkataan verbal Yesus itulah ya toh yang ada juga di dalam kitab Injil. Tapi di kitab Injil ini bang, nggak semuanya tentang apa yang dikatakan Yesus, tapi apa juga yang dialami Yesus. Yesus misalnya disalib, Yesus itu kan penyaliban itu peristiwa, bukan perkataan. Itu ditulis di dalam kitab Injil. Yesus di umur 8 tahun, Bang. Yesus disunat di umur 8 hari. Apakah dia ngomong aku disunat 8 hari? Enggak. Memang waktu itu masih ada Maria. Itu ditanya, ditulis. Silsilah Yesus bagaimana? Itu ditulis karena apa? Saksi hidup masih ada. Betul. Nah,
itulah yang kalian sebut Injil kan? Kitab Injil Bang. Kitab Injil. Dibedakan Bang, Injil sama kitab Injil, beda. Sementara Injilnya Yesus beda, bukan kitab-kitab itu. Loh, Yang dimaksud Injil Yesus itu adalah firman Tuhan yang diterima oleh Yesus. Iya, itulah diri Yesus itu sendiri. Makanya para murid ini biar Abang diajarin. Dengar dulu. Yohanes 17 nomor 8. Dengar dulu, Yohanes Bang. 12 nomor 49. Nomor Yohanes 17 ayat 8 itu, Bang. Itu Yesus itu menerima remata karena dia sebagai saksi yang telah egeneto itu, yang telah menjadi manusia. Nah, itu dia. Betul. Dengar ini dulu. Dia yang dicari. Firman yang diterima, ilham wahyu yang diterima itu yang kita cari. Coba lihat di dalam Wahyu 1. Ya, dengar dulu, nggak perlu dicari gini Bang, nggak ada yang hilang soalnya. Kalau dicari itu kan yang dicari itu sebenarnya kitab Injil Isa. Yang saya penasaran. Tapi gini, seluruh ajaran yang diajarkan Yesus itu diajarkan para rasul dan melahirkan kitab-kitab yang dituliskan para rasul, para apostolos itu adalah hasil penyelidikan yang dituliskan itu. Sekarang yang kita cari ini adalah Injil pengajaran Yesus yang isinya 100% firman Tuhan. Bang Juma, kenapa 100%? Sabar. Kenapa 100% firman Tuhan? Karena Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, mulai diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ada firman Tuhan yang tidak tercampur dengan perkataan Yesus sendiri, apalagi tercampur dengan perkataan para pewarta itu. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Gitu loh. Dea, aku tanggapin ya. Oke. Nah, kitab Injil yang abang bilang yang ini perlu dicari, itu kalau kitabnya hilang. Seperti kitab Injil Isa yang di dalam Quran yang nggak tahu kemana itu. Tapi yang namanya kitab Injil yang ditulis para rasul ini, para murid-muridnya ini, baik murid dari 12 maupun murid yang ke-70 maupun murid spesialnya dia, itu menulis tentang sang firman hidup itu, baik perkataannya, baik apa peristiwa yang dia alaminya, baik perkataan orang yang berbicara kepada dia, itu semua ditulis. Gak ada yang hilang. Gak ada yang hilang. Yang hilang itu adalah kitab Injil Isa. Iya, betul. Yang hilang mengayun nete sama Maryam itu yang hilang. Yang hilang itu adalah Injil Isa, di mana Injil Isa itu adalah segala firman yang Allah berikan kepada Yesus. Memang Injil Isa itu siapa sih Bang yang nulis? Loh, kok kembali ke situ? Loh, karena itu nggak pernah kejawab mulu. Kan gini loh, Dek, saya kasih gini. Analogi sederhana. Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak berupa kitab suci. Kemudian tidak dihafalkan misalnya kan, lalu disampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya mati semua. Semua. Tapi ada orang-orang yang pada masa itu melakukan penyelidikan karena ada terjadi yang sangat luar biasa terhadap diri baginda Rasul Muhammad SAW. Dituliskanlah cerita-cerita itu menurut kesaksiannya. Dulu Nabi Muhammad SAW begini-begini. Dituliskan. Dia lahir di mana? Dituliskan. Nah, apakah itu Al-Quran? Bukan. Al-Quran itu yang dibawa mati bersama dengan sahabat-sahabatnya. Injil itu dibawa mati bersama dengan Yesus, dengan murid-muridnya. Yang ada di tangan saudaraku sekarang ini adalah kesaksian-kesaksian hasil penyelidikan yang dikumpulkan kemudian. Baik, sekarang berarti kitab Injil Isa itu siapa yang nulis? Loh, kan sudah dibilang tadi, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Hawarion. Kan gitu. Hawarion, maksudnya? Dengar. Saya berbicara nggak mau keluar dari konsep Al-Quran. Kitab Injil Isa. Jangan ke Quran, jangan ke bagian Muhammad. Dengar dulu. Al-Quran disebutkan kitab, padahal pada masa pewahyuan belum berupa kitab. Enggak, artinya, jangan lari. Justru jangan lari. Ke Isa dulu, kitab Injil itu, kitab Injil Isa. Sabar. Nanti saya komen ke sana. Jadi Al-Quran disebut kitab, padahal pada saat pewahyuan bukan berupa kitab. Nah, ketika dikatakan Injil, kitab Injil, berarti juga kitab yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa tidak berupa kitab juga. Lalu apa ending daripada kitab itu? Dengarkan, apa ending daripada kitab itu? Kalau Al-Quran, ending Al-Quran apa? Ya, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Itu ending Al-Quran. Kalau ending Injil, fawailul lilladzina
yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah yastaru bi tsamanan qalila. Itu ending Injil. Artinya kitab wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu nantinya akan dicampur adukkan dengan perkataan-perkataan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan lalu kemudian menjadi buah tangan sendiri, baru dikatakan itu dari Tuhan. Baik. Lalu siapa yang menulis kitab Injil? Nggak ditulis, sekali lagi. Saya tidak mau berbicara di luar daripada pemahaman saya terhadap Al-Quran. Berarti Saya abang nggak paham kan? Bukan nggak paham. Berarti kalau paham siapa yang nulis kitab Injil ya? Al-Quran mengatakan bahwa diberikan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dan dikuatkan dengan Roh Kudus. Tidak ditulis, tidak diterangkan di Al-Quran yang nulis siapa. Tapi ada yang nulis. Jelas ada yang nulis karena dikatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba tuh. Menulis dengan tapi nggak ada yang nulis. Tapi abang nggak tahu siapa yang nulis. Enggak dijelaskan namanya. Terus kenapa abang bisa tahu kalau kitab Yohanes bukan penulisnya, kalau abang sendiri nggak tahu penulis kitab Injil? Karena satu, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa itu yang kan abang justru belajar dari kitab tulisan Yohanes. Iya benar. Ya udah sekarang. Terus. Benar. Kan ada perintah di dalam Al-Quran kami. Ada perintah dalam Al-Quran. Abang percaya kan bahwa Yohanes yang nulis. Bertanyalah kepada mereka. Kan gitu. Nah, sekarang ketika kita tanya, ketika kita luruskan kemudian, Babang ngurusin abang itu mau ngurusin bagaimana? Nggak tahu kok. Di dalam begini ya. Begini. Di dalam Al-Quran surah apa ya? Al-Maidah ayat 116 gini. Dengarkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas? Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia? Ya. Artinya, apakah pernah engkau mengajarkan kepada manusia tentang isi perjanjian baru? Nah, kan gitu ya. Di antaranya menuhankan dirimu, kan gitu. Nah, Isa mengatakan, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haq. Saya tidak mengatakan sesuatu ya Tuhan, ya, bukan hakku untuk aku katakan. Maha suci engkau, aku tidak mengatakan itu. Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka hanya ani abudullah rabbi wa rabbukum. Berarti tidak lebih dari itu. Berarti isi Injil itu adalah poin-poin ajakan kepada Bani Israel untuk mendudukkan Yesus Isa sebagai utusan Tuhan. Dan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Makanya saya compare kepada Yohanes 12:49 yang tadi itu. Yohanes loh. Kan berarti Yohanes yang nulis dong. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Berarti benar yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, sekarang menurut Quran yang nulis itu nggak tahu kan abang? Nggak apa-apa abang kalau bilang iya saya nggak tahu deh. Iya, saya tidak mau melebih-lebihkan sesuatu ilmu ya pengetahuan. Karena saya tidak tahu kan gitu. Yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Gitu. Bener nggak berarti kitab Injil dalam Quran nggak jelas? Bukan tidak jelas, tidak dijelaskan. Pertanyaan kan Anda bertanya tuh. Kalau tidak dijelaskan berarti kan nggak jelas. Enggak, pertanyaan Anda itu jawabannya nggak ada dalam Al-Quran. Berarti kalau nggak ada berarti nggak jelas dong? Tentang apa? Tentang kejelasan kitab Injil di dalam Quran? Jelas kok tentang Injil. Kalau jelas siapa yang nulis? Oh, bukan, kejelasan Injil bukan dari siapa yang nulis. Gitu. Jadi siapa yang apa? Karena kenapa saya katakan di kitab Anda dijelaskan pun yang nulis ini si B, si C, tapi faktanya kan bukan Injilnya Yesus. Jadi muatan Injil yang parameter babang itu apa? Parameter abang itu apa? Bukan ini. Parameternya jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam menyampaikan satu perkara kepada Bani Israel terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itu poinnya. Jadi kitab Anda yang terlalu lebay, dia adalah Tuhan. Terlalu lebay mana? Terlalu jelas bang. Maaf, sorry. Itu ilmu dari mana datangnya? Ilmu yang jelas. Ilmu dari mana yang nggak jelas? Coba abang modalnya apa nih? Sekarang begini, ketika Paulus mengatakan di Galatia 3 atau di Efesus 2, itulah lebaynya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang ngajarin Paulus bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan? Yang ngajarin siapa?
Nanti dulu kita fokus dulu di sini kitab Kan yang Injil. harus ngajarin dia Yesus toh. Bentar. Yang disebut kitab Yesus atau bukan? Dengar dulu bang. Yang disebut gitu. kitab Injil, dengar dulu bang. Kitab yang disebut dengan kitab Injil itu pun kami itu ada 4 ya. Yang benar karena apa? Keempat Injil ini disebut kitab Dan Injil. Yesus tidak kenal itu. Dengar dulu. Nah, ntar dulu satu. Karena memang kitab Injil inilah yang menuliskan karya-karya Yesus selama dia masih di dunia. Nah, surat Paulus itu gimana? Kitab Injil enggak? Itu Injil, tapi bukan kitab Injil. Karena apa? Itu adalah kabar kepada jemaat itu arti gereja ya. Gereja misalnya waktu itu gereja di Kolose, gereja di Tesalonika, itu kabar Injil. Tapi yang kitab Injil itu hanya 4. Enggak. Ini loh, ini saya jelaskan kok enggak ini saya mau menjelaskan. Yang kalian sebut Injil itu kan berita gembira. Benar, cuma yang kitab Injil ini bang hanya 4 inilah yang disebut benar-benar kitab Injil karena dia memang khusus menceritakan Yesus selama di dunia sampai dia bangkit. Tapi bagaimana dengan surat Paulus, bagaimana dengan surat Petrus, itu memang benar dia mengajarkan Injil, cuman bukan berarti tulisannya itu tulisan kitab Injil, tapi kan surat kepada jemaat di Galatia, surat kepada jemaat di Efesus itu berbeda. Itu bukan Injil itu berita Yang Injil gembira itu hanya loh, memang Injil itu artinya kabar baik, itu baik, Evangelion itu kabar. Dengar dulu Bukan, bang. salah. Injil bukan berita baik. Enggak, Itu Evangelion yang Anda maksud. Gini, Loh. justru Injil itu itu bahasa Arab yang diserap dari bahasa Yunani. Karena memang, dengar dulu bang, karena memang arti kata Injil itu pun nggak ada. Ada, dia Nggak isim ada, Bang. dia isim alam dalam kaidah bahasa kami, bahasa Arab. Apa tuh isim alam? Sesuatu nama yang ditentukan kepada seseorang atau benda. Yang tidak ada makna. Layaknya pisang, apa maknanya pisang? Enggak. Layaknya pisang apa? Enggak, Maknanya pisang dulu bang, apa dulu? pisang gini loh bang. Pisang. Maknanya pisang apa? Enggak tahu saya, ntar dulu. Ini kita ngomongin tentang kitab Makanya Injil. dikatakan isim alam adalah perkataan atau nama yang diberikan atau ditentukan Allah sama pisang sesuatu abang atau sama. nama seseorang atau sebuah benda. Bang, masa abang mau pisang sama kitab Injil samain? Enggak, Sama itu kitab maksud Quran. saya. Kan saya sudah definisikan Anda. Quran itu artinya apa? Quran itu Bacaan. dari kata kira bacaan, betul. Bacaan. Nah, Injil artinya apa? Terus Injil tidak punya makna, tidak punya makna. Kan arti. karena Dia apa? adalah isim alam yang diberikan Karena kepada satu benda atau seseorang. No, karena itu bukan asli bahasa Arab, Bang. Ya Itu nggak kalau mau jujur, masalah, bukan nggak masalah. Itu masalah, Nggak itu masalah masalah. utama kita. Itu Oh masalah nggak utama bisa, kita. nggak bisa, Lu nggak nggak bisa. Lu. masalah. Ini Karena fakta, kami tidak Bang. memaknai bahwa Injil itu berita gembira. Masa Yesus ditampar di Injil bumi nggak ada dikatakan makna, kabar Bang. gembira? Enggak, Gimana jangan, sih, saya nggak aduh? ngomong substansi dulu, Bang. Tapi memang Injil itu memang benar tidak ada maknanya karena itu adalah kata serapan. Loh, kata serapan gimana? Iya, kata serapan yang pasti serapan itu nggak ada maknanya, Pak. Nggak ada maknanya. Contoh, Kata Ibrahim serapan apa artinya Ibrahim? menurut definisi kata Injil menurut orang Indonesia kan. Nah Contoh. sekarang menurut Al-Quran tidak. Al-Quran menerangkan kata Injil itu adalah penamaan terhadap benda tertentu, namanya isim alam. Nah, ini Gitu kan loh. ngeles. Abang ini kan cuma ngeles, tapi sebenarnya kalau kita mau lihatin secara historikalnya, Nggak dengar dulu, bisa Bang. dong. Enggak, Iya. kita dengar, kita bisa cek. Ini omongan saya bisa dicek kok, bisa di cross check kok. Memang Injil itu adalah bahasa